Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello the fifth graders of Anissa School. Welcome back again. Okay, and now ya, hari ini anak-anak kelas 5 bahasa Inggrisnya belajar topik baru. Iya ya. We are going to learn from your English chess book Unit 1 Lesson 4. What are we going to learn, ma'am? Hari ini kita mau belajar apa? Oke, ya. Oke, well, the target of today's lesson is, first, you will learn from watching a short video story. Jadi hari ini kita mau belajar dengan menonton cerita pendek dulu, ya. It's only 1 minute, hanya 1 menit aja videonya, ya. And then after watching the short story of the video, you must identify the past verb. Kalian harus mengidentifikasi kata kerja, ya, masa lampau atau verb 2 dan time clues-nya, ya. Oke, and then yang ketiga, after watching and then identifying the past verb, you will practice our target language. Ya, seperti biasa kalau kalian sudah terbiasa mendengar Miss Zinta mengucapkan target language, nah ini berarti you must memorize it well. Kalian harus sudah menguasai target language di pelajaran yang kita bahas saat itu, ya. Nah, oke. As you can see that this is the target language. Oke, class, and now you will have a few minutes, ya. Silahkan kalian ada waktu beberapa menit to watch and understand from the story in the video. Check it out. Good morning, Sally. How are you? I'm great. What did you do yesterday? We went to the park. What did you do in the park? We flew kites. His kites flew high. Wow, you're good. What did you do yesterday, Sally? I read books. Let's go to the classroom. What did you do yesterday? I watched a science movie. What did you do yesterday, Mike? I made bulgogi with my dad. How was it? It was very delicious. We had a bulgogi party. I made cookies yesterday. I brought cookies for you. Thanks. Delicious. Oke, class, ya. You have watched the video, sudah nonton kan ya ceritanya? Video pendek banget ya, but that's what our lesson is. Pelajaran kita yang bahasnya tentang itu, anak-anak. Nah, oke. Now, let's discuss the verbs. Yuk, kita diskusikan ya. Itu videonya tentang apa sih, Nak? Ya, oke. As you can see that, well, at the first time of the video, di awal mula video tadi ya, you see that there were two children, ya, met each other in front of their school and start chatting. Jadi ada dua anak ngobrol di video, lalu mereka mulai ngobrol. Ya, the boy asked first. Yang cowok tadi nanya duluan, how are you? And then Sally, the girl, in return asking. Lalu gantian Sally yang perempuan yang bertanya ke yang cowok tadi. It is unknown, the name is unknown, namanya tidak diketahui ya. Sally asked. Sally bertanya, what did you do yesterday? Yeah, okay. What did you do yesterday? Nah, itulah yang akan kita pelajari di target kita ya. Here, Sally asking, what did you do yesterday? It means ya, asking about the activities that her boyfriend did yesterday. Ya, pertanyaan ini berarti menanyakan kegiatan apa yang dilakukan sama temen cowoknya kemarin. Ya, so Sally asked what activities that the boy did in the past time. Jadi Sally bertanya
hal-hal yang dilakukan si cowok tadi di masa yang sudah lampau, past time, sudah lewat, sudah berlalu. Nah, and it is happened and finished. Dan kegiatan itu sudah terjadi dan sudah selesai. Ya, maksudnya itu tidak dilanjutkan atau tidak berkelanjutan di keesokan harinya. Seperti itu ya. Oke, that's what are we going to learn in this Unit 1 Lesson 4. Oke, check it out. Now class, after watching the video, I'm sure that you now can identify. Sekarang Ibu yakin kamu pasti sudah bisa mengidentifikasi, menemukan ya, what are the verbs, ya, what are the signs, apa saja sih yang menunjukkan bahwa itu tuh pakai kata kerja yang lampau. Kata kerja lampaunya apa saja? Iya, oke. Now, you say, what are the past verbs? Kata kerja yang lampaunya apa saja itu, Nak? Bisa disebutkan? Yang pertama dari mulai si Sally nanya, what did you do yesterday? And then cowoknya jawab apa? I went to the park with the dog. Terus ngapain dia? Flew kites. Oke, Nak, jadi to help you easier, supaya lebih mudah, I will show you the list. Ini ya, kata kerja atau daftar kata kerja lampau yang digunakan di cerita tadi. Ya, the first is went, flew, did, read, watched, made, was, and had. Number 1, went. Kita bahas satu satu dulu ya, Nak ya. Went. When as in we went to the park. When seperti yang dikatakan tadi di cerita, we went to the park. Okay? And then flew. As in we flew kites. Yeah? And then did. As in what did you do yesterday? Read. As in I read books. Okay? And then watched. As in I watched a science movie. Okay, and then made, as in I made bulgogi with my dad, and also kalian juga nemuin ada yang bilang I made cookies yesterday. Gurunya, ingat ya? Okay, and then was, as in how was it? It was very delicious. Okay, and then the last is had, as in we had a bulgogi party. Nah, semua daftar kata kerja ini menunjukkan bahwa mereka sudah melakukan hal itu di waktu yang sudah berlalu. Bisa 5 menit yang lalu, bisa kemarin, bisa sebulan yang lalu, tapi di video menunjukkan kemarin, yesterday. Ya, oke. Nah, sekarang anak-anak, lihat lagi di layar ya, Nak ya. Ini daftarnya Ibu tunjukkan. Jadi, Nak, dalam bahasa Inggris itu, lihat ini di tabel atas ya. Ada tanda panah merah ya. Nah, jadi di tabel atas ini menunjukkan bahwa dalam bahasa Inggris beda waktu terjadi, beda pula atau berubah pula kata kerjanya. It's very different with Indonesia, ya. Nggak ngefek kalau dalam bahasa Indonesia. But when you learn English, you must know the changes of the verb. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kamu juga harus tahu perubahannya jadi gimana. Kalau mau ngomongin kemarin, yang lalu, yang udah terjadi, udah selesai, berubahnya gini jadinya ya. Nah, jadi hari ini kan kita belajarnya pakai past time. Past time ya. Jadi kita rubah ya semua dari kata kerja aslinya menjadi kata kerja kedua atau past verb. Nah, ya. Oke, coba yang pertama. Ibu kasih contoh yang pertama. Yang pertama tadi kan si cowok bilang, we went to the park. Ya, when ini berasal dari kata go. Aslinya go, pergi. Tapi karena si cowok menjawab sudah pergi ya. Perginya kemarin sama temennya, sama anjingnya ya. Nerbangin layang-layang, jadi dirubah juga go-nya ke bentuk lampau atau kata kerja kedua. Jadi bukan we go to the park yesterday. No. Meskipun secara arti benar, we go to the park yesterday. Secara arti benar. Kemarin kita pergi ke taman. But grammarly, structurally, secara tata bahasa, it's wrong, salah ya. Jadi you must change the original verb. Kamu harus ganti kata kerja aslinya go ini, kata kerja pertamanya go
kamu ganti ke bentuk lampau atau verb 2. Menjadi apa, Nak? Went. Ya, jadi what did you do yesterday? We went to the park. Kita pergi ke taman. Oh, jadi kata when ini menunjukkan bahwa kamu sudah pergi kemarin dan itu sudah berlalu, sudah terjadi dan sudah selesai. Hari ini kamu sudah tidak di tempat itu lagi. Kamu sudah tidak di taman itu lagi. Maksudnya seperti itu ya, Nak ya. Oke, Ibu ambil contoh satu lagi. Yang nomor 2. Terus si ceweknya kan nanya lagi, what did you do there? What did you do there? Kamu ngapain di sana? And then the boy answer, si cowoknya jawab lagi, we flew kites. Flew adalah bentuk kata kerja lampau, ya, bentuk verb to dari fly, terbang. Ya, we fly kites. Karena ngomongin udah terjadi, kemarin udah nerbangin layang-layang, ya. Jadi harus dirubah fly-nya ke bentuk past. Bentuk kedua, verb to. We flew kites. Oke. Lalu dia menunjukkan juga kalau si anjingnya bisa menerbangkan layang-layangnya tinggi sekali, ya. Her kites flew high. Nah, seperti itu ya. Dan seterusnya ada did sampai have. Ini adalah perubahan dari asli ke lampaunya, bisa kamu lihat sendiri ya. Nah, oke, next. Jadi anak-anak, remember very well. Ingat baik-baik ya. So, when you tell about your past activities or events, you must use the past verb to. Ya, jadi kalau mau ngomongin kejadian yang sudah kamu lakukan kemarin di masa lalu, bisa 1 menit yang lalu, bisa 5 menit yang lalu, sejam kemarin, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, itu kamu harus menggunakan atau merubah juga kata kerjanya ke bentuk lampau atau verb juga. Gitu ya, Nak ya. Intinya di situ. And notice that, perhatikan, Nak ya. They usually follow the activity using specific times. Mereka tuh kalau mau pakai past verb atau past tense, mereka juga selalu mengikuti dengan penunjuk waktu tertentu, specific time clues. Contohnya, what did you do yesterday? Kemarin kamu ngapain? Nah, itu ada kata penunjuk waktu yesterday. Oh, last night I made a bulgogi with my friends. Kemarin aku bikin bulgogi sama teman-teman. Last night I went to the movie. Semalam aku pergi sama teman-teman. Oh, last month I went camping. Sebulan yang lalu I went camping. Jadi ada penunjuk waktu seperti yesterday, few minutes ago, ya. Last hour, sejam yang lalu, ya. Kemudian bisa juga 2 months ago, ya. Once upon a time, dahulu kala, ya, semacamnya seperti itu. Itu pasti mengindikasikan, menunjukkan, pasti kata kerjanya juga menyesuaikan pakai verb 2 atau past verb. Okay, now students, I will give you more sample to show the specific time. Ibu kasih 1 contoh lagi untuk menunjukkan waktu spesifiknya. 1 aja ya. Ya, okay. So, look at this picture. Lihat dari gambar ini, you see that ada pembagian waktu ya. Past, masa lalu, sekarang, now, and future. And this boy is Michael. Si cowok ini namanya Michael. Ya. Look, ya, lihat. Si Michael ngapain, lalu kapan? Lihat dulu ya. What did Michael do yesterday? Ya, jadi si Michael ini did joke. Michael joked. Joke ini kan lari-lari kecil ya, Nak ya, atau jalan cepat. Aslinya jog, joke. Tapi karena kita ngomongin Michael tuh udah joke kemarin, jadi kita ganti joke-nya menjadi kata kerja kedua. Berakhiran ged, huruf G-nya didouble. Nah, ya. Michael, Ibu ulangi. What did Michael do yesterday? Apa yang dilakukan Michael kemarin? Ya, lalu jawabnya Michael joked yesterday. Tuh kan, selalu diikuti penunjuk waktu khususnya. Michael joked yesterday. Atau bisa juga kamu ganti, he joked last night.
dia joke-nya atau lari kecilnya semalam. Ya, yesterday, last night, ya. Ini menunjukkan past verb, verb 2, ya. Nah, kemudian ibu tanya lagi, did he joke last night? Apakah dia lari kecilnya semalam? Jawabnya apa? Ya kan? Jadi you say yes, he did. Yes, he did. Nah, terus ibu tanya lagi, did he play soccer yesterday? Did he play soccer yesterday? Kan enggak ya? Terus gimana jawabnya? No, he didn't. No, he didn't. Gampang ya? No depan, not belakang. No, he did not. Disingkat, no, he didn't. Ya, jadi targetnya itu nak. Did Michael joke yesterday? Yes, he did. Atau no, he didn't. What did Michael do yesterday? Itu target kita. Ya nak ya? Nah, oke anak-anak, video tadi dan contoh tentang si Michael itu adalah beberapa pengantar ya, penjelasan singkat, tapi itu penting. Because that is the relation to our topic. Itulah yang akan menghubungkan kalian dengan pelajaran kita di unit 1 lesson 4 ini. Ya, oke. Now, I will bring you, sekarang Ibu akan bawa kalian ke target language kita yang ada di bukumu. You may open your book. Unit 1 Lesson 4, Target Language, as in the picture prompts. Ada di bagian picture prompts. Biasa kita kalau mempraktekkan target language kita di buku English Chess selalu di bagian picture prompts. Sambil dibuka atau lihat ke sini. Ya nak ya? Ibu kasih 2 contoh saja. Yap, oke. Look at this picture. Lihat di gambar ini ya. Nah, you see that there is a picture of a girl surfing ya. Ya, she seemed like learning to surf. Dia lagi belajar berselancar ya. And then there are some information in the box. Ada beberapa informasi yang sudah diberikan di dalam kotak itu. Ya, yang pertama last summer. Ya, jadi informasi mengenai kapan. And then learn to surf. Information about ngapain sih? What did she do? Dia ngapain ya? And the last is information about asking information itself. Ya, jadi yang terakhir ini adalah ini bertanya informasi. Apakah dia melihat ada sharks? Seperti itu ya. Nah, yuk let's put it into our target language. Yuk kita masukkan ke target language kita di pelajaran kali ini. Ya, you must ask first. Yang pertama kamu harus nanya dulu. What did you do last summer? Ya, kamu tuh ngapain di musim panas lalu? Ya, what did you do last summer? Terus jawabannya sudah diminta untuk menjawab belajar berselancar. Berarti gimana jawabnya? Ya, I learned to surf. Aku belajar berselancar. I learned to surf. Ada perubahan di kata learn. Ya, oke. I learned to surf last summer. Boleh ditambahkan. Oke. And then you ask information. Kamu minta informasi, nanya ya. Apa kamu melihat ada sharks? Berarti gimana? Kan nanyanya kejadian kemarin ya. Berarti bukan do you, tapi dirubah menjadi did you. Oke. Did you see any sharks? Did you see any sharks? Apa kamu melihat ada sharks? Ada nggak di gambarnya petunjuk binatang sharks? No. Jadi kamu jawab gimana? Yes, I did atau no, I didn't. Ya, no, I didn't. Nah, ini ada warna merah dan biru. Merah menunjukkan yang lampau, yang dirubah ke bentuk lampau. Biru yang asli. Maksudnya begini, contoh ya, waktu kamu nanya, did you see any sharks? Loh miss, katanya ini past, semua harus kata kerja kedua, kok see-nya masih tetap asli, nggak dirubah ke saw, S-A-W. See kan masa lalunya saw, kok nggak did you saw? Iya, memang seperti ini. Karena kalau dalam past tense ya, jadi kalau lagi bicara tentang past tense, cukup did-nya aja yang dipaskan, dilampaukan. Do-nya saja yang dirubah ke did,
Lalu sesudah did udah dirubah, ya udah satu aja. Yang sesudah itu nggak usah dirubah lagi. Did you see any sharks? Did you learn to surf? Gitu. Seperti itu ya nak ya. Jadi yang biru ini tetap asli kata kerja pertama, yang merah itu yang dilampaukan, diganti ke bentuk kedua. Oke, one more sample. Satu contoh lagi ya nak ya. Ya, look at this picture. Ada petunjuk kapannya, last spring, musim semi yang lalu. And then ngapain? Membangun rumah, ya, build a tree house, rumah pohon. And then minta informasi. Terus kamu ngepaint juga nggak? Mewarnai juga nggak? Ngelukis juga nggak? Gitu ya. Yuk, let's put it into our target language. Yuk kita masukkan ke target language kita. Berarti gimana? Tanya dulu. Kamu ngapain di musim semi yang lalu? Berarti gimana? What did you do last spring? What did you do last spring? Oke. Jawab, oh aku bikin atau membangun rumah pohon. I built a tree house. Built a tree house. Built sudah dirubah ke bentuk verb 2 ya. Karena membangun aslinya build yang berakhiran D. B-U-I-L-D. Build. Karena ini lampau berarti ya dilampaukan build. Berakhiran T. Ya jadi tidak semua kata kerja lampau itu berakhiran ED ya. Tidak semuanya. How do you know, ma'am? Kok bisa supaya bisa banyak tahu gimana? Banyak baca, ya. Banyak menerjemahkan lagu, banyak nonton film Inggris, ya. Oke, seperti itu. Oke, I built a tree house. Kita lanjut terus. Kamu tanya informasi. Kamu ngelukis juga enggak? Ya. Kamu ngecat juga enggak gitu ya? Did you paint it? Did you paint it? Jawabnya iya enggak? Yes. Berarti gimana? Yes, I did. Ibu ulangi ya. What did you do last spring? I built a tree house. Did you paint it? Yes, I did. Gampang, alhamdulillah ya. Jadi itu saja contoh dari target language kita. Ini rumusnya anak-anak. Remember this target language ya. What did you do? Lalu tambahkan adverb of time-nya. Keterangan waktunya kapan? What did you do last week? What did you do last night? What did you do this morning? Misalnya ini sudah siang, ya, atau sudah sore. Terus ibu tanya, kamu tadi pagi ngapain? Itu juga sudah pakai past, ya. What did you do this morning? Kamu tadi ngapain aja, gitu ya. Nah, terus kalimat positifnya seperti ini ya. I learned to surf. Aku belajar berselancar. I built a tree house. Verbnya dirubah ke 2. Kalau positif berarti pakai verb 2 atau verb past ya. Nah, lalu kamu tanya lagi, did you see any sharks? Did you paint the tree house? Did you learn to surf? Ya, habis did you kata kerjanya yang asli. Lihat rumusnya warnanya biru ya. Lalu tinggal dijawab aja, yes, I did atau no, I didn't. Oke, alhamdulillah. Anak-anak, itu tadi pembahasannya, semoga kalian bisa paham. Kalau belum paham, diputar-putar lagi, didengar lagi sambil nyatet, itu penting banget praktek. Ya, supaya lebih progres anak-anak, ibu kasih kamu kegiatan ya, 3 PR saja. Buat dialog seperti yang tadi target language Miss Sinta contohin. Ya nak ya. Nah ini, lihat. Nah, ini silahkan you make the dialogue. Bikin dialognya seperti target language kita. Yang pertama ini, silahkan, sudah ada petunjuknya. Kamu ngapain kemarin gitu ya, dan seterusnya. Oh, kemarin main badminton. Menang nggak? Dimintanya, iya. Kamu buat aja gimana. Lalu yang kedua, ya, seperti ini. Dan yang ketiga, ya, wah asik nih ya. Libur panjang, trip ke Jerman, belajar. Terus tanya, di sana dapat itu nggak, ngalamin musim dinginnya nggak atau saljunya nggak? Ternyata nggak. Terus gimana jawabnya? Oke, tuliskan semua praktek menulismu dalam dialog. Kirim ke Miss Sinta secepatnya. Besok di Zoom, insya Allah penilaian listening. Ya, oke, alhamdulillah. Thank you so much for listening. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.